Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kali ini kita kembali akan masuk pada semester yang baru, pendidikan agama Kristen. Tentu ada banyak hal yang akan kita pelajari pada satu semester ini. Pada bab yang ke-8, yaitu berbicara atau membahas tentang karya Allah dalam kepelbagaian. Ya, nanti selama proses pembelajaran ini kita akan tetap membahas tentang materi kepelbagaian ini. Baiklah anak-anak kami, langsung saja. Yang dimaksud dengan materi kita pada satu bab ini adalah tentu ada beberapa daftar isinya. Yang pertama, memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Kemudian sikap saya terhadap mereka yang berbeda atau belajar dari cerita kehidupan untuk memahami terhadap konsep kepelbagaian ini. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan membahas lagi tentang bagaimana Allah bekerja atau berkarya melalui karunia-Nya untuk membentuk kepelbagaian ini dalam kehidupan manusia. Kemudian kita akan lihat nanti pada materi ini ada gerakan-gerakan yang mencoba menyuarakan tentang betapa pentingnya kepelbagaian ini kita pahami secara lebih mendalam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat itu nanti warga atau masyarakat Indonesia yang beraneka ragam ini masih bisa menjalin hubungan, ya, interaksi dengan sesamanya walaupun memiliki banyak perbedaan-perbedaan itu tadi. Jadi dalam suara hati remaja ini nanti kita akan belajar banyak, ya, tentang gerakan-gerakan remaja atau gerakan-gerakan pemuda-pemudi untuk merangkai atau membangun suasana kehidupan yang damai, ya, di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Kemudian nanti pada bab ini kalian akan melakukan tugas, ya, yaitu membuat program kerja. Walaupun nanti dalam situasi PJJ, ya, yang kita harapkan nanti kalian tetap melakukan tugas ini dengan baik, dengan disiplin. Yang paling utama adalah kerjakan dulu tugasmu nanti dengan sebaik-baiknya. Nanti guru mata pelajaran akan melakukan penilaian, ya. Jadi jangan langsung takut untuk mencoba, tetapi yang paling utama adalah tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Siapapun Bapak Ibu guru mata pelajarannya, tentu yang diharapkan adalah ketaatan kalian dalam mengerjakan tugas tepat pada waktunya, ya. Tetap ikuti instruksi atau juknis atau petunjuk kerja dalam setiap tugas-tugas. Nanti selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis, ya. Biasanya kuis ini akan kita berikan dalam e-learning kita dalam bentuk pilihan berganda. Ada juga soal menjodohkan seperti soal-soal selanjutnya. Nanti di akhir materi ini juga akan kita berikan rangkuman, ya. Baiklah anak-anak kami sekalian, langsung saja kita akan membahas tentang pengantar kepelbagaian, ya. Sebelum kita membahas tentang materi kepelbagaian ini, tentu kita harus mengerti dulu, ya, definisi dari karya, definisi dari karunia, ya, atau karya Allah, dan juga definisi dari kepelbagaian. Baiklah anak-anak kami, di sini ada saya ambil definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan pengantar kepada anak-anak kami untuk lebih memahami sebenarnya apa kata yang memiliki persamaan makna terhadap kata kepelbagaian, ya. Sesungguhnya banyak ketika kita mencoba mengkaji dari sudut tata bahasa, pastilah banyak, ya. Atau jika nanti kalian mencoba membuka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kalian akan mendapatkan banyak persamaan kata tentang kepelbagaian, ya. Namun yang kita ambil di sini, ya, ada beberapa, ya. Nanti anak-anak kami bisa juga mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kalian miliki misalnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kepelbagaian adalah keberagaman, ya, beragam. Arti lainnya dari kepelbagaian adalah keanekaan, ya. Kemudian kepelbagaian ini memiliki persamaan arti dengan kata keberagaman, itu yang pertama. Kemudian keanekaan, itu yang kedua. Lalu ada juga makna dari kata keragaman, beragam, gitu, ya.
Berarti dari definisi kata ini tentu kepelbagaian itu memiliki arti dan makna keanekaragaman, keberagaman. Artinya tidak berada pada satu ciri yang sama ya. Berarti ada perbedaan-perbedaan yang menggambarkan bahwa suatu situasi atau keadaan itu memiliki banyak ciri ya. Kemudian anak-anak kami sesuai dengan teks dan pokok bahasan kita, maka di sini ada kita coba muat kembali kata karunia ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karunia itu atau karya karunia ini ya, karunia Allah dalam kepelbagaian kan dalam teks judul kita. Maka definisi dari karunia menurut Kamus itu cenderung kepada kata kasih, belas kasih ya, atau mencerminkan satu situasi yang menggambarkan bahwa dengan pertolongan Allah aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Coba dulu kita pahami bersama ya. Ini menurut Kamus tadi. Kemudian yang kedua, arti karunia ini adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah ya. Pemberian karunia ya, pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah ya. Misalnya dalam Kamus ini dijelaskan ia mendapatkan karunia dari raja misalnya ya. Itu penggambaran makna Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tadi. Kemudian kata karunia itu bisa juga jadi dikaitkan dengan kata kerja ya, verb dalam bahasa Inggris, atau dalam teks kita ini adalah mengaruniai ya, mengaruniai. Ini jika kita mencoba mengeja dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti atau makna menyatakan kasih kepada ya, menyatakan kasih kepada, atau sama juga pemaknannya terhadap memberi sesuatu sebagai tanda kasih ya. Ini apa yang dijelaskan oleh Kamus, misalnya Tuhan mengaruniakannya seorang putra ya. Tuhan mengaruniakannya seorang putra. Ini contoh yang lebih dekat terhadap kata mengaruniai. Kemudian kata karunia ini juga bisa diartikan ketika kata karunia ini diapit oleh awalan dan akhiran ya. Kata karunia tadi diapit oleh awalan dan akhiran dengan kata me dan kan ya. Maka kata karunia ini melebur menjadi mengaruniakan ya. K-nya jadi dilebur itu tadi, bisa kita eja mengaruniakan ya. Ini juga termasuk kata kerja ya, artinya menganugerahkan. Ini kata yang lebih cocok. Jadi kalau kita membahas tentang topik pembelajaran kita ini, karunia Allah dalam kepelbagaian, ya berarti sesungguhnya pengantar pokok bahasan ini ingin menghantarkan pemahaman peserta didik ini untuk memandang bahwa kemajemukan itu tadi, bahwa keanekaragaman itu tadi, bahwa keragaman itu tadi ya, ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah manusia ya. Kalau ini yang menjadi topik pembahasan kita ya, maka Allah tentu menganugerahkan ini ya, menciptakan situasi dan suasana ini, sehingga kemajemukan ini janganlah dipandang sebagai perbedaan atau jangan kita pandang sebagai ancaman terhadap kelompok kita, tetapi keberagaman ini tentu harus kita pandang sebagai kekayaan ya, kita pandang sebagai keindahan ya. Berbeda akhirnya banyak coraknya ya, seperti corak warna itu. Selanjutnya kami kita akan bahas ya, mengapa istilah karunia Allah dalam kepelbagaian ini sangat penting kita bahas dalam proses pembelajaran ya. Tentu istilah karunia Allah dalam kepelbagaian ini sangat penting kita bahas karena kita sebagai orang Kristen tidak terlepas dari kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia ya. Ya tentu saja kita hidup di tengah-tengah bangsa yang majemuk. Kenapa majemuk? Ya karena kita tinggal di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk itu tadi. Majemuk artinya ya banyak ya, beraneka ragam. Yang beragam apanya?
Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku, ya. Kalian pun pasti sudah tahu itu ya, dalam pembelajaran geografi Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai budaya lagi, berbagai daerah, berbagai agama maupun kelas sosial, ya. Jadi sangat majemuk sekali. Tidak ada tentu tidak ada persamaan yang mutlak itu tadi ya, karena latar belakangnya pun berbeda. Dia berasal dari suku Batak misalnya, sahabatnya berasal dari suku Jawa ya. Tentu budaya Batak dengan budaya Jawa itu berbeda ya. Kemudian anak-anak kami, Indonesia ini memiliki lebih dari 300 kelompok suku ya. Nanti coba kalian lihat lagi, update lagi, tapi ini ya 300 kelompok etnik atau suku bangsa ya. Etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya terdapat mohon maaf tadi ya, 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya terdapat 1340 suku ya, 1340 suku ya. Ini menurut sensus BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2020. Kemudian ternyata katanya di Indonesia ini suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi kita ya. Jadi ada di sini. Selanjutnya anak-anak kami coba perhatikan kembali ya, berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Untuk jumlah penduduk yang ada di Indonesia, data terakhir ya tercatat ada 238.518 jiwa ya. Ini diproyeksikan pada tahun 2020 itu ya sebanyak 271.066.000 jiwa ya. Kemudian Indonesia memiliki 718 bahasa daerah, dan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa resmi nasional kita. Kemudian Indonesia adalah negara kepulauan ya, yang terdapat 17.504 pulau yang terdapat di wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian menurut Deputi Kedaulatan Maritim atau Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bahwa 16.056 pulau telah dibakukan oleh PBB hingga Juli 2017 ya. Coba perhatikan betapa banyaknya pulau yang ada di Indonesia. Tentu ini akan memberikan corak-corak kemajemukan di dalam bangsa dan negara kita. Kemudian anak-anak kami, kemudian mengapa pembahasan tentang kemajemukan ini sangat perlu? Tentu karena masih banyak orang yang berpikir bahwa harga dirinya atau kelompok sukunya atau kelompok agamanya atau kelompok bangsanya merupakan kelompok terbaik dibandingkan dengan orang lain. Inilah betapa pentingnya makna kepelbagaian ini harus kita bahas lebih dalam lagi, sehingga jarak antara masyarakat kita atau warga di negara kita ini tidak semakin jauh ya, oleh karena perbedaan itu tadi. Memang perbedaan atau kemajemukan itu tidak akan bisa kita hilangkan karena memang itu tadi ya, latar belakangnya pun sudah berbeda, suku bangsanya sudah berbeda. Kemudian anak-anak kami, pemahaman orang-orang yang seperti ini yang menganggap dirinya itu lebih baik dibandingkan orang lain itu tadi ya, menganggap kelompok sukunya lebih baik, ini sangat berpotensi merusak kerukunan hidup masyarakat maupun individu ya. Maka dalam pembahasan tentang kepelbagaian atau kemajemukan ini ya, manusia dihantarkan atau kita dihantarkan pada pemahaman bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam berbagai keunikan ya, antara lain warna kulit ya, pastilah berbeda warna kulit ya. Coba perhatikan warna kulit masyarakat Indonesia di wilayah barat dengan yang ada di timur sekalipun pasti berbeda. Kemudian ciri-ciri fisiknya ya. Kemudian anak-anak kami, kita harus tetap memaknai bahwa berbagai keunikan ini akan menjadi bukti bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa terkecuali ya. Jadi Allah itu mengasihi manusia, mengasihi setiap orang secara universal itu tadi ya, tidak ada perbedaan. Misalnya Allah hanya mengasihi manusia yang berkulit putih, tidak ada ya. Kemudian lebih dalam lagi ya, dengan adanya perbedaan ini, maka setiap masyarakat, setiap manusia harus mampu membina atau membangun hubungan persahabatan tentu kepada orang yang memiliki
perbedaan-perbedaan itu tadi ya, karena kita satu di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, tentu kita harus memandang orang lain itu sebagai saudara kita, saudara setanah air. Inilah betapa pentingnya tadi ada gerakan-gerakan yang kita miliki untuk merangkai ya, membentuk atau membangun kembali persaudaraan kita dalam satu pemahaman bahwa kita adalah bersaudara di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk atau beragam. Tentu keberagaman itu tadi sudah kita bahas, meliputi suku bangsa, agama, budaya, dan daerah dan sebagainya. Keberagaman yang ada di Indonesia kita pun sudah sama-sama memahami bahwa ada budaya gotong royong ya. Pada zaman milenial ini budaya gotong royong ini sudah mulai hilang ya. Tentu harus dibutuhkan lagi gerakan-gerakan pembaharuan untuk tetap mempertahankan ini ya, mempertahankan budaya kita, karena ini adalah ciri khas kita ya, ciri khas kita sejak nenek moyang kita. Ada budaya gotong royong. Tentu budaya gotong royong ini adalah budaya yang sangat memiliki makna positif dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Lebih lanjut lagi kita diikat dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya biarpun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja anak-anak kami sekalian ya, agar budaya gotong royong dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini tetap hidup dalam kehidupan kita, maka setiap orang harus berjuang ya, mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam tindakan nyata ya, dalam praktik nyata ya. Jangan hanya semboyan tetapi harus tetap dilakukan. Baiklah, jayalah selalu Indonesia, damai dan sejahtera rakyatnya. Tetap jaga persatuan kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.